Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Andi Iza yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi pembahasan sistem informasi pelayanan jasa foto berbasis Android pada aplikasi AC Photograph Y, di mana studi kasus yang digunakan adalah studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Adapun anggota kelompok saya adalah Umi Zunurain, Sofia Amanda, dan Eka Mulyana. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Umi membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tujuan pengembangan aplikasi. 1. Pelanggan dapat melakukan pemesanan pelayanan jasa secara online. 2. Melakukan pemesanan foto agar pelanggan dapat melihat jadwal pemotretan. Dalam perkembangan teknologi saat ini, informasi fotografi membutuhkan suatu informasi, membutuhkan adanya suatu sistem informasi yang dapat meningkatkan pelayanan jasa kepada pelanggan. Selain itu, juga fotografi membutuhkan langkah invasi dalam menunjukkan proses bisnis yang ada pada perusahaan, meningkatkan banyaknya upaya dan daya saing yang sangat tinggi pada saat ini. Salah satu bukti kebutuhan yang akan sistem yang diinginkan sebagai langkah invasi terhadap pengembangan teknologi oleh pemimpin fotografi adalah ingin menerapkan suatu konsep komunikasi antara pelanggan dan perusahaan untuk memberikan informasi ke pelayanan jasa foto. Pada penelitian ini, dikembangkan informasi pelayanan jasa foto. Sistem ini diharapkan dapat dimudahkan pelanggan jika akan melakukan pelayanan jasa foto di fotografi. Next. Metode pengembangan yang dilakukan dalam pengembangan aplikasi ini adalah metode pengembangan Agile Development. Dalam metode pengembangan proyek yang menggunakan siklus pengembangan yang singkat atau disebut dengan sparring yang berfokus pada peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan suatu produk atau layanan. Nah, pada gambar ini terdapat tahap-tahap dalam proses metode Agile Development, yaitu pertama planning. Planning atau perencanaan merupakan langkah awal di mana tim pengembang merancang pada apa saja yang dibutuhkan dalam satu perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, desain. Desain ini merupakan bagian dari pengembang menuliskan kebutuhan atau merancang perangkat lunak. Yang ketiga adalah coding. Coding atau implementasi merupakan bagian dari proses di mana programmer melakukan pengkodean pada perangkat lunak. Keempat adalah testing. Testing atau tes perangkat lunak merupakan tahap di mana perangkat lunak yang telah dibuat dites pada bagian kontrol kualitas agar bug yang ditemukan segera diperbaiki dan kualitas perangkat lunak terjaga. Yang terakhir yaitu software improvement, yaitu proses yang dilakukan oleh penjamin kualitas untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap dikembangkan dan dilakukan pemeliharaan agar perangkat lunak tetap terjaga. Alasan menggunakan pengembangan Agile Development adalah proses pengembangan perangkat lunak yang membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya pemateri kedua kepada Sofia Amanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, metode penelitian yang dikembangkan pada aplikasi ini adalah
Yang pertama, pengamatan atau observasi. Pengamatan adalah pengumpulan data dengan mengamati atau observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pengguna dalam mempelajari segala sesuatu dengan sistem yang sudah dibangun. Yang kedua, wawancara atau interview. Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait terhadap permasalahan yang berhubungan secara langsung. Pada tahap ini, penelitian melakukan wawancara kepada pimpinan fotografi. Yang ketiga, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yaitu melakukan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan data dari beberapa referensi dan sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini. Contohnya seperti jurnal-jurnal yang terkait dengan judul. Kemudian yang terakhir, dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada di fotografi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Selanjutnya ada implementasi program. Implementasi merupakan tahap di mana setiap sistem dioperasikan pada tahap sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang akan dibuat benar-benar dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan. Berikut penjelasan implementasi program. Di sini terdapat sebuah gambar, yaitu implementasi program yang dapat diakses oleh admin. Gambar tersebut merupakan gambar halaman utama admin. Halaman ini menampilkan sebuah halaman pembuka yang berisi menu utama. Di dalam halaman utama admin terdapat beberapa kategori dan setiap kategori memiliki fungsi yang berbeda-beda. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Eka Mulyana sebagai pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, implementasi halaman data pelanggan. Pada gambar ini, halaman ini menampilkan data-data pelanggan berupa nama pelanggan, alamat, telepon, dan tanggal. Selanjutnya, halaman data pemesanan. Halaman ini menampilkan data-data pemesanan berupa nomor order, nama pemesanan, tanggal pemesanan, dan status. Pada menu ini terdapat tombol-tombol detail yang berfungsi untuk melihat data pemesanan pelanggan. Selanjutnya yaitu implementasi laporan pendapatan. Halaman ini menampilkan data laporan berupa dari tanggal sampai tanggal. Pada menu ini terdapat tombol cetak yang fungsinya untuk melihat laporan pendapatan bulanan. Selanjutnya yaitu implementasi halaman daftar paket foto pelanggan. Pada gambar ini terdapat daftar paket foto, terdapat berapa paket foto yang tersedia. Pelanggan yang ingin melihat paket apa saja yang tersedia, pelanggan dapat mengklik dan kemudian terdapat detail paket foto. Selanjutnya, implementasi halaman pesanan. Pada menu ini menampilkan pemesanan yang terdapat tanggal pesan, jenis acara, jenis pembayaran, di mana setiap teks wajib diisi untuk menentukan pesanan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kesimpulan dari materi pada diskusi hari ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem informasi berbasis Android yang dapat digunakan bagi pengelola AC Photograph Wide Canon, diperlukan sebuah pengembangan sistem dengan menggunakan metode pengembangan Experiment Programming atau XP, dimulai dengan pengembangan planning, desain, coding, dan testing. Analisis yang digunakan adalah analisis use case, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kegunaan sistem.
Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada admin dan pemimpin dapat diketahui bahwa dalam pembuatan laporan dengan sistem yang sedang berjalan saat ini membutuhkan waktu 1 hari. Setelah itu dilakukan pengujian terhadap sistem yang baru ini dapat membuat laporan kurang dari 1 menit. Dengan demikian sistem ini mampu meningkatkan kinerja dalam pembuatan laporan. Terima kasih atas perhatian. Oke, materi pada hari ini dari kelompok kami telah selesai. Bila ada kata-kata yang kurang atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.